Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video saya. Video presentasi saya mengenai bab 6 yang membahas kedaulatan teritorial. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas saya, yaitu ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Dimas Satarsya dengan NIM B1A125219. Saya merupakan mahasiswa kelas E Fakultas Ilmu Hukum angkatan 2025. Selanjutnya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan selamat menonton. Oke, kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu pengantar. Saya ingin menjelaskan di sini bahwasanya wilayah adalah atribut yang sangat penting bagi suatu eksistensi negara, di mana di atas wilayahnya negara berhak mengatur hak dan kewajiban dan juga mengatur kedaulatan atas wilayahnya, di mana negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur orang, benda, hingga peristiwa hukum yang terjadi atas wilayahnya. Namun dalam praktiknya tentunya ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh sebuah negara agar mereka tidak sewenang-wenang dalam melakukan suatu kekuasaan atas wilayahnya. Dan hal ini sudah dijelaskan dan sudah diatur dalam Piagam PBB tahun 1949, di mana tercantum dalam satu pasalnya, yaitu mengatur hak dan kewajiban suatu negara atas wilayahnya. Nah, dalam video kali ini saya membagi beberapa segmen, di mana ada segmen yang kedua yaitu wilayah daratan, segmen ketiga ada wilayah kelautan, segmen keempat ada wilayah udara, dan segmen kelima ada wilayah ruang angkasa. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, yuk kita masuk ke segmen yang kedua, wilayah kedaratan. Oke, kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu wilayah daratan. Selain daratan yang kita dapat ketika sebuah negara itu merdeka, tentunya sebuah negara mendapatkan tambahan wilayah melalui 6 cara yang diakui oleh hukum internasional. Yang pertama, kita dapat memperoleh wilayah melalui okupasi atau pendudukan. Okupasi adalah perolehan wilayah atas wilayah terra nullius, yang yaitu wilayah yang belum pernah berada di atas kedaulatan negara lain, di mana ada 3 syarat, di mana yang pertama adanya penemuan, kedua adanya niat untuk menguasai wilayah tersebut, dan juga adanya tindakan efektif agar wilayah tersebut dapat dirawat oleh sebuah negara. Contoh nyatanya adalah Pulau Sipadan dan Ligitan, di mana pulau ini yang terjadi yaitu ketika konflik Indonesia dan Malaysia, di mana hal ini sampai dibawa ke Mahkamah Internasional. Namun Mahkamah Internasional memutuskan Malaysia sebagai pemenang dalam sengketa ini dan berhasil membuktikan tindakan-tindakan mereka seperti mengatur pengambilan telur penyu, lalu membentuk cagar burung, dan juga mereka juga merawat mercusuar. Sementara Indonesia belum mempunyai tindakan nyata atau bukti bahwa mereka akan merawat pulau tersebut dengan baik. Lalu yang kedua ada cara aneksasi atau penaklukan. Ini adalah cara penggabungan wilayah negara lain dengan kekerasan. Dalam pemikiran kita dan juga pemikiran hukum internasional, aneksasi ini tentunya sudah dilarang karena termasuk Kellogg-Briand Pact tahun 1928 dan juga melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Lalu yang ketiga ada akresi. Akresi adalah proses wilayah melalui proses alam, di mana sepertinya terbentuknya pulau-pulau akibat letusan gunung dari dasar laut. Contohnya di Indonesia itu pernah terjadi letusan gunung Krakatau yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Namun kalau prosesnya di negara itu adalah Jepang yang pernah memperoleh wilayah ini dengan cara yang akresi ini, yaitu perolehan wilayah melalui sebuah proses alam, di mana proses ini tidak perlu yang namanya pernyataan resmi dari negara yang bersangkutan. Misalkan ada negara A yang mengklaim bahwasanya mereka punya wilayah ini, namun ketika proses alam yang membuktikan, mereka juga tidak perlu, negara B tidak perlu pernyataan resmi dari negara A bahwasanya wilayah tersebut sudah menjadi bagian dari negara B. Lalu yang keempat ada preskripsi, di mana perolehan ini dapat digunakan dengan cara yang damai, yaitu secara de facto dalam jangka waktu yang lama atas suatu wilayah yang secara de jure milik negara lain. Isu ini menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia karena Indonesia itu punya
wilayah-wilayah luar yang dimana masih kurang perhatiannya oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dapat menjadi sebab atau akibat dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap pulau tersebut. Karena secara jika mereka mengurangi perhatian mereka terhadap pulau tersebut dapat diambil oleh negara lain, yaitu melalui dengan cara preskripsi ini. Lalu yang kelima ada cesi. Cesi adalah peralihan suatu wilayah ke negara lain. Contohnya, penjualan Alaska oleh Rusia kepada Amerika pada tahun 1867, dan juga contoh lainnya adalah penyewaan Hong Kong oleh Cina kepada Inggris selama 99 tahun. Lalu yang terakhir ada referendum. Cara ini adalah cara modern yang dimana rakyat itu berhak menentukan nasib mereka sendiri melalui pemungutan suara. Hal ini sudah pernah terjadi pada Pepera Irian Barat pada tahun 1969 dan juga Jejak Pendapat Timur Timur tahun 1999 yang dikawal oleh UNTAD. Nah, hal ini yang menyebabkan Timur Timur lepas dari Indonesia pada tahun 1999 karena rakyatnya berhak menentukan hak nasib mereka sendiri untuk kedepannya atas wilayah mereka. Next, kita masuk ke segmen ketiga, yaitu wilayah kelautan. Yuk. Oke, kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu wilayah kelautan. Tentunya pengaturan wilayah laut internasional sudah diatur dalam hukum laut internasional, yaitu UNCLOS 1982, diikuti oleh Konvensi PBB tentang hukum laut yang melahirkan 8 zona pengaturan. Yuk kita bahas satu-satu. Yaitu yang pertama adalah perairan pedalaman, di mana hal ini berada di sisi dekat garis pangkal, di mana negara memiliki kedaulatan penuh, tidak ada hak lintas damai atas wilayah tersebut karena sudah mendekati wilayah kedaulatan negara tersebut. Lalu ada laut teritorial sejauh 12 mil dari garis pangkal, di mana negara punya kedaulatan penuh, namun kapal asing berhak lintas damai atau berhak melintasi selat tersebut secara damai jika memang kapal tersebut tidak mengancam negara pantai tersebut. Hal ini juga sudah kita perbincangkan dalam beberapa saat ke belakang, yaitu tentang Selat Hormuz, di mana sebenarnya penutupan Selat Hormuz adalah suatu pelanggaran internasional karena menutupi hak lintas damai bila mana ada kapal asing yang tidak mempunyai kepentingan untuk mengancam negara pantai tersebut atau negara Iran tersebut. Mereka terhambat jalannya karena ditutupnya wilayah tersebut karena Iran sedang konflik dengan Amerika sekarang. Lalu ada zona tambahan hingga 24 mil dari garis pangkal, di mana negara berwenang untuk mencegah pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi, hingga perikanan, di mana hal ini negara berhak ketika ada suatu kapal asing atau orang yang iseng nih masuk ke negara lain tanpa ada izin resmi atau visa, mereka berhak untuk menghukum orang tersebut atas zona tambahan ini. Lalu ada zona ekonomi eksklusif. Ya, yang ini adalah hal yang kita familiar, di mana hingga 200 mil dari garis pangkal, negara pantai berhak berdaulat atas wilayahnya untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam sebaik-baiknya dan juga sepenuh-penuhnya untuk negara tersebut karena masuk dalam zona ekonomi atas suatu negara. Lalu selanjutnya ada landas kontinen, di mana dasar laut hingga 350 mil dari garis pangkal dalam kondisi tertentu. Selanjutnya ada laut lepas. Nah, laut lepas ini tidak dapat dikuasai oleh negara manapun. Berlaku prinsip kebebasan berlayar, penerbangan, dan riset ilmiah, di mana ketika ada laut lepas dan ada terjadi konflik di sana, tentunya yurisdiksi dari kapal yang berlayar tersebutlah yang akan menghukum dari kapal yang mengancam kapal tersebut, yang dimana kapal tersebut berlayar di laut internasional atau laut lepas, yang dimana tidak dikuasai oleh negara manapun, yang dimana yang sudah saya jelaskan tadi, ketika ada kapal yang mengalami konflik atau diserang nih, misal tiba-tiba oleh kapal lain, tentunya yurisdiksi kapal lah yang berlaku untuk menghukum tindakan kekerasan tersebut. Lalu ada dasar laut samudra dalam, di mana hal ini berlaku common heritage of mankind, di mana siapapun yang mengeksploitasi kawasan ini wajib memberikan kontribusi 1 hingga 7% kepada masyarakat internasional. Untuk Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat diuntungkan oleh UNCLOS 1982 ini. Wilayah Indonesia itu luasnya hingga 5,1 juta kilometer persegi,
2,5 kali wilayah daratan yang ada di Indonesia. Namun, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, diantaranya seperti sengketa Blok Ambalat dengan Malaysia terkait eksplorasi minyak di perairan Kalimantan Timur. Lalu ada illegal fishing yang marak terjadi karena ada kapal asing yang masuk ke wilayah kelautan Indonesia dan mereka melakukan pemancingan ilegal karena tidak mempunyai izin resmi. Hal ini juga dapat dihukum, namun yang pada saat itu yang paling tenar adalah ketika penenggelaman kapal oleh salah satu menteri kelautan Indonesia. Lalu ada zona ekonomi eksklusif yang masih belum tuntas hingga pada saat hari ini, namun telah dirundingkan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara kawasan Asia Tenggara yang berhak untuk mengatur karena negara Indonesia berada di kawasan tersebut. Next, kita masuk ke wilayah ruang udara. Oke, kita masuk ke segmen yang keempat, yaitu wilayah ruang udara. Berbeda dengan laut, di ruang udara tidak memiliki hak lintas damai bagi pesawat asing yang melintasi. Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh Konvensi Chicago pada tahun 1944 menegaskan bahwa negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udaranya. Artinya, setiap pesawat, baik pesawat itu militer ataupun sipil, mereka harus mempunyai izin resmi ketika mereka memasuki ruang udara atas suatu negara. Dan mereka wajib akan hal tersebut. Indonesia dengan negara wilayah ruang udara yang sangat luas tentunya menghadapi banyak kasus pelanggaran. Seperti helikopter sipil Malaysia yang mendarat tanpa izin di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara pada tahun 2015 di bulan Juni, dan juga ada pesawat Pakistan Airlines melintas tanpa diplomatic clearance dan dipaksa mendarat di Makassar untuk dimintai keterangan, dan juga ada pesawat sipil Singapura dipaksa mendarat oleh 2 pesawat Sukhoi TNI AU di Pontianak pada Oktober 2014, dan juga yang terakhir ada pesawat militer Amerika Serikat yang mendarat darurat di Banda Aceh karena kehabisan bensin, namun mereka tanpa security clearance. Isu penting lainnya adalah FIR, yaitu Flight Information Region, di mana sebagian wilayah ruang Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau dan Natuna, berada di bawah kontrol FIR Singapura sejak tahun 1946. Hal ini sering banyak disalahpahami oleh masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai kerakusan kedaulatan. Namun, sebenarnya FIR ini adalah soal manajemen lalu lintas udara, bukan soal kedaulatan. Regulasi ICAO menegaskan bahwa kontrol FIR oleh negara lain bukan berarti negara lain tersebut kehilangan wilayah negaranya. Indonesia sendiri dapat mengambil hak FIR tersebut bila sudah siap secara teknis. Namun, hingga saat ini hal itu masih diperjuangkan, dan semoga kita berdoa untuk kedepannya agar FIR tersebut dapat dirampungkan oleh Indonesia dan Indonesia mempunyai hak resmi atas lintas udaranya sendiri. Next, kita masuk ke segmen kelima, yaitu wilayah ruang angkasa. Kita masuk ke segmen yang kelima atau segmen yang terakhir, yaitu wilayah ruang angkasa. Berbeda dengan ruang udara, ruang angkasa tidak dapat diklaim oleh negara manapun. Prinsip-prinsip ini berlaku dalam Space Treaty tahun 1967 yang berisi, yang pertama ada Non-Appropriation Principle, atau ruang angkasa berserta benda-benda langit adalah milik bersama umat manusia, atau Common Heritage of Mankind, di mana tidak ada negara yang boleh mengklaim sebagai wilayah kedaulatannya. Selanjutnya, yang kedua ada Freedom of Exploitation Principle, di mana ruang angkasa bebas dieksploitasi oleh semua negara dengan tujuan yang damai dengan prinsip persamaan. Namun dalam praktiknya, prinsip ini selalu menguntungkan negara-negara yang mempunyai teknologi canggih seperti Amerika yang mempunyai NASA untuk mencapai ruang angkasa tersebut. Indonesia pernah memperjuangkan agar Geostationary Orbit atau GSO yang berada tepat di atas khatulistiwa dan secara geometris berada di atas wilayah Indonesia diakui sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia. Namun perjuangan ini akhirnya gagal setelah Indonesia meratifikasi Space Treaty tahun 1967 yang sudah saya jelaskan, di mana negara tidak boleh mengklaim ruang angkasa atas kedaulatannya sendiri. Kita masuk ke segmen terakhir, yaitu penutup.
Oke, kita sudah masuk ke penutup, di mana di penutup saya mendapatkan kesimpulan dan memberikan kesimpulan bahwasanya kedaulatan teritorial adalah sebuah fondasi utama eksistensi sebuah negara dalam hukum internasional. Negara berdaulat penuh atas wilayah darat, laut, hingga udara mereka. Namun, kedaulatan negara itu bukan tanpa batas. Mereka juga diatur dalam hukum internasional yang menetapkan bahwasanya hak sekaligus kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap negara yang ada di dunia. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tantangan dalam hal ini adalah mempertahankan kedaulatan teritorial sangatlah nyata. Karena mulai dari pulau-pulau terluar Indonesia, sengketa laut, pelanggaran ruang udara, hingga isu FIR tadi adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Namun, hal tersebut harus kita dukung secara penuh agar Indonesia suatu saat nanti dapat mengatasi hal tersebut dan hal tersebut dapat diminimalisir di masa yang akan datang. Demikianlah video dari saya. Saya harap presentasi saya tadi mengenai bab 6 yaitu kedaulatan teritorial dapat memberikan manfaat untuk yang menonton video ini dan untuk kalian semua. Saya harap apa yang sudah saya sampaikan sudah memenuhi syarat dari ujian akhir semester saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.